Oras meju jua, enjua jua, rahayu, walujati namaste. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Guru Spiritual Rismon Raja Mangatur Sirait, tinggal di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ya, sehubungan ada keluarga dan netizen di media sosial meminta saya untuk menerang ulang soal hilangnya Ibtu TSM di Papua. Ya, jadi penerawangan malam ini, penerawangan secara duniawi atau bisa dibilang bisa dipercaya dan bisa tidak dipercaya. Kembali semuanya kepada pribadi masing-masing, tidak dipaksakan percaya, ya. Jadi mohon maaf, mohon izin dulu kepada keluarga bila ada penerawangan saya membuat keluarga sakit hati, karena memang begitu adanya yang bisa saya lihat. Ya, yang pertama saya mohon maaf kepada keluarga, terkhusus buat sang istri, ya. Jadi begini, di saat sebelum kejadian ini sudah direncanakan matang untuk perencanaan pembunuhan buat TSM. Itu sudah direncanakan. Dasar dari perencanaan ini adalah ya bloody money, ya, bloody money, ya. Ini bloody money artinya ya bisnis yang ada di sana khusus untuk aparat yang tertutup dan tidak diketahui oleh umum. Jadi apabila suatu saat pun terbongkar, ini akan sulit untuk dibongkar permasalahannya, apa alasannya, kenapa dia dibunuh. Itu sangat sulit mencari alasannya. Mirip seperti kasus Joshua, walaupun sudah ada terdakwa atau tersangka sudah terhukum, tapi alasan untuk membunuh Joshua Huta Barat itu sampai sekarang tidak bisa dibuktikan. Dasarnya apa, dalilnya apa. Jadi sebenarnya penglihatan secara dunia lain itu, mereka itu berangkat subuh. Ya. Semua mereka ada puluhan orang ke sana, ya. Puluhan orang sudah bawa bekal masing-masing, ya. Ada pakai rompi juga yang anti peluru, ya, persenjataan semua, dan ada juga beberapa orang membawa pentungan yang direncanakan untuk menghabisi nyawa dari TSM. Ya, mereka subuh, bukan seperti cerita atau itu tulis jam 10 jam 11 siang yang tertulis di media jurnalis, ya, atau di Google. Itu hanya perjalanan mereka setelah korban hilang. Hilangnya korban itu adalah subuh, ya, masih gelap. Dia dihabisi, ya, di lebih dari 2 orang pelakunya, ya, lebih dari 2 orang pelakunya. Dia dipukul dari belakang, ya. Tapi karena ini kan perjalanan katanya diduga mencari OPM, KKB, Papua Merdeka. Mereka yang waktu berjalan itu kan ada jaraknya, gapnya gitu. Di antara hutan itu menuju sungai itu mereka ada gap, karena mereka sistem dari tentara atau apapun itu tidak boleh bersama-sama, harus ada jaraknya, minimal jarak 3 atau 5 meter. Ya, kalau diserang dengan senjata pun tidak sekali kena semua. Itu strategi dari cara berjalan. Tapi mereka ada beberapa orang bersama korban agak jauh jaraknya, ya. Jadi di saat sudah pas waktunya, momennya, dia dipukuli, terus ditikam pakai senjata tajam, bukan ditembak, ya, ditikam pakai senjata tajam, terus dijatuhkan ke sungai, diambil beban biar dia tenggelam ke sungai itu. Ada semacam beban diikatkan ke badan korban agar dia tenggelam. Begitu caranya, ya. Jadi mereka itu sudah merencanakan ini, sudah jauh hari sudah direncanakan, dan mereka itu lebih dari 2 orang. Jadi agar ini terbongkar sebenarnya,
siapa saja yang ikut dengan waktu mengejar OPM itu atau KKB itu, semua harus dipanggil. Terkhusus ya, yang bersama beliau korban ada itu. Kalau dipanggil itu dia akan bicara, karena sampai sekarang pun dia tidak tenang perasaannya karena dia ikut melakukannya. Itu perintah dari komandan. Ada komandan yang memerintahkan itu, ya. Jadi sudah hampir berapa bulan belum ada kabarnya, ya. Jadi yang mencurigakan, kenapa rompi, handphone dan senjatanya bisa kembali? Ini adalah kesalahan fatal dari para pelaku. Harusnya handphone, rompi dan senjatanya ya udah tenggelamkan saja kalau mau menghabisi dia. Masa handphone, rompi dan senjatanya bisa kembali ke markas? Ya, jadi ini jelas sudah perencanaan, sudah jelas perencanaan. Jadi yang saya lihat, dia diikat pakai batu, ditenggelamkan biar dia tenggelam badannya. Kalau dia tidak diikat pakai batu nanti mengambang tubuhnya, mengambang naik tubuhnya. Tapi karena ada beban diikatkan ke tubuhnya itu baru dimasukkan ke sungai, jadi dia benar-benar tenggelam. Jadi susah sebenarnya itu mencari itu kembali. Kalaupun dicari, dia harus menyelam ke dalam air. Kalau menunggu naik, agak sulit kemungkinan naik, kecuali dia banjir bandang. Ya, jadi begitu netizen penglihatan kami secara dunia lain. Jadi sekali lagi ini bisa dipercaya dan bisa tidak percaya. Yang jelas sesuai dengan bukti dan hasil dari intelijen dan penyelidikan, kenapa kembali rompi, handphone dan senjatanya. Ini harus jelas ditelusuri. Jadi penglihatan kita secara dunia lain, ada beberapa orang yang menjaga gap dengan prajurit yang lain biar tidak terdengar, bisa berjarak sekitar 50-60 meter. Jadi tidak tahu, kebetulan juga itu subuh kejadiannya. Ya, dia dihajar ada beberapa orang rekannya. Jadi untuk menyelidiki, panggil semua yang ikut di dalam perjalanan itu untuk mengincar KKB. Panggil mereka semua, interogasi mereka semua. Pasti mereka tahu bagaimana kronologisnya dan siapa pelakunya dan atas perintah siapa. Ya, begitu yang bisa saya jelaskan buat netizen semuanya. Ya, kurang lebih mohon maaf ya. Ini adalah bloody money. Ya, bloody money yang ada di institusi tersebut, karena artinya memperebutkan bisnis yang ada di sana. Ya, jadi kalau sudah manusia sudah tidak menginginkan Tuhan, tidak menginginkan Indonesia ini lagi, dia akan ingin memperkaya diri sendiri. Tapi saya tidak katakan siapa yang salah di sini. Saya belum berani mengatakan siapa yang salah, tapi kronologisnya seperti ini. Mudah-mudahan pihak yang berwajib ya bisa segera mengungkit atau mengungkap kejadian ini dengan segera agar tidak terjadi di kemudian hari. Ya, yang jelas penglihatan kita secara dunia lain itu TSM itu ditenggelamkan dengan batu, diikat batu ke badannya. Ya, itu yang bisa kami lihat. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kurang lebih penglihatan kami secara dunia lain. Harap keluarga bersabar. Ya, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kejadian ini bisa terungkap dengan terang benderang. Salam dari saya, Guru Spiritual Rismon Raja Matur Sirait. Horas Meja Jua, Enjoy Jua, Rahayu Bulu Jati Masti. Om Swastiastu, salam kebajikan.